Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Magister Kebidanan Universitas Padjadjaran Angkatan 19 mempersembahkan video tentang pembelajaran klinik beserta evaluasinya. Pembelajaran klinik dan penilaian yang kami simulasikan dalam video ini adalah metode bedside teaching dan juga mini CX. Pembelajaran bedside teaching merupakan pembelajaran klinik yang berkaitan dengan prosedural. Maka penilaian yang dilakukan juga metode yang dapat menilai prosedural dan dipilihlah metode mini CX untuk evaluasinya. Bedside teaching adalah salah satu metode pembelajaran klinik yang dilakukan langsung kepada pasien. Bedside teaching ini merupakan pembelajaran konseptual dan interaktif yang mendekatkan pelajaran pada real clinical setting. Bedside teaching ini bertujuan agar peserta didik menguasai keterampilan prosedural, menerapkan ilmu pengetahuan, melaksanakan kemampuan komunikasi, dan sikap profesionalisme secara langsung. Dalam pelaksanaan bedside teaching terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah pre-conference, yang kedua adalah bedside teaching, dan yang terakhir adalah post-conference. Tahap yang pertama yaitu pre-conference. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah diskusi antara mahasiswa dan juga preseptor. Kegiatan ini dilakukan sebelum mulai praktik, dan yang menjadi pembahasan dalam kegiatan ini adalah yang pertama adalah penyampaian tujuan pembelajaran pada hari praktik tersebut, yang kedua metode pembelajaran yang akan digunakan, yang ketiga peran dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mahasiswa, yang keempat tugas-tugas yang harus diselesaikan pada hari tersebut, yang kelima topik untuk pertemuan berikutnya, yang keenam adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan praktik tersebut. Dalam pre-conference juga terjadi pembuatan kesepakatan antara preseptor dan mahasiswa. Kesepakatan ini dibuat untuk pengkoreksian jika mahasiswi membuat kesalahan. Preseptor akan memberikan kode kepada mahasiswi jika mahasiswi tersebut membuat kesalahan ketika melakukan tindakan kepada pasien. Dan preseptor akan mengambil alih tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa jika kesalahan itu fatal. Tahap kedua yaitu pelaksanaan bedside teaching. Dalam pelaksanaan bedside teaching ini yang harus diperhatikan adalah posisi antara preseptor dan mahasiswa. Terdapat 3 model posisi dalam pelaksanaan bedside teaching. Yang pertama yaitu model demonstrator. Preseptor mendemonstrasikan riwayat kasus dan pemeriksaan fisik kepada mahasiswa. Posisi preseptor berada di tepi kanan pasien dan siswa mengelilingi di sekitar pasien. Yang kedua yaitu model tutor, di mana mahasiswi berlatih keterampilan secara bergantian, sedangkan preseptor berdiri di samping kiri pasien, mengkritisi atau memberikan feedback secara langsung terhadap kinerja mahasiswa pada saat proses bimbingan berlangsung. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu model observasi. Pada model ini, preseptor melakukan observasi terhadap kinerja mahasiswa yang sedang berlatih keterampilan, dan feedback diberikan di ruang terpisah setelah proses bimbingan. Posisi preseptor berada di kaki pasien, dan siswa yang melakukan praktek berada di tepi kanan pasien, dan siswa lainnya berada di sekeliling pasien. Ketiga model tersebut bisa digunakan dalam pelaksanaan bedside teaching sesuai dengan kebutuhan. Dan yang akan kami gunakan dalam video ini adalah model observasi. Tahap terakhir dari sebuah bedside teaching yaitu post-conference. Kegiatan ini berlangsung setelah mahasiswa dan preseptor melaksanakan bedside teaching. Pada post-conference, preseptor akan memberikan umpan balik atau yang disebut dengan feedback mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Feedback yang diberikan bertujuan membantu peserta didik untuk mengetahui kebenaran tindakan yang dilakukannya, membantu peserta didik memperbaiki kesalahan langkah dalam melakukan tindakan tersebut, serta dapat memotivasi minat belajar peserta didik dalam pembelajaran klinik. Pemberian feedback haruslah mengandung komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, korektif, kedua, deskriptif, ketiga, konstruktif atau memberikan contoh, keempat adalah positive thinking atau komunikasi harus objektif dengan berpikir positif, kelima yaitu sympathetic nice atau self-assessment, keenam adalah sharing atau berbagi pengalaman.
Dalam pemberian feedback, hindari komponen-komponen sebagai berikut. Pertama adalah bersifat personal, kedua memulai dengan negatif feedback, ketiga adalah destruktif, keempat adalah negative thinking, dan kelima adalah judgment. Contoh pemberian feedback yang baik adalah: Setelah kamu melakukan tindakan tadi, apa yang kamu rasakan? Menurut Ibu, tindakan kamu tadi sudah baik, karena telah memperlihatkan tindakan sesuai dengan langkah yang telah ditetapkan. Tapi akan lebih baik jika... Sedangkan contoh feedback yang kurang tepat adalah: Kesalahan kamu tadi adalah kamu tuh lupa menggunakan handscoon, padahal itu kan penting. Praktik yang kamu lakukan juga tadi salah, jadi tidak sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya. Perbaiki ya. Dalam video ini, metode penilaian klinik yang digunakan adalah mini-CX. Mini-CX atau Mini Clinical Evaluation Exercise adalah metode penilaian performa peserta didik pada pendidikan tahap klinik, baik kepaniteraan maupun residensi. Metode penilaian ini dirancang untuk menilai keterampilan klinis esensial yang dibutuhkan dalam pelayanan klinik yang baik. Terdapat 4 prosedur utama dalam pelaksanaan mini-CX yang dilakukan oleh mahasiswa dan penilai. Prosedur tersebut adalah: yang pertama, mahasiswa diobservasi oleh penilai. Yang kedua, tugas klinik mahasiswa adalah tugas yang terfokus. Yang ketiga, penilai memberi umpan balik kepada mahasiswa selama 5-10 menit. Dan yang terakhir, penilai mengisi form mini-CX untuk menilai perform mahasiswa. Yang ketiga, dalam pelaksanaan penilaian mini-CX terdiri dari 3 tahap yang harus dilalui, yaitu: yang pertama, mahasiswa mendiskusikan proses mini-CX dengan penilai sebelum berjumpa pasien. Yang kedua, mahasiswa melakukan pertemuan klinik yang real dengan pasien atau melakukan pemeriksaan yang dinilai oleh penilai. Dan yang terakhir, segera mendiskusikan pertemuan klinik tersebut dengan penilai untuk mendapat umpan balik. Pelaksanaan mini-CX. Penilaian mini-CX dilakukan dengan menggunakan sebuah form terstruktur berisi 7 kelompok penilaian. 7 kelompok penilaian tersebut adalah: yang pertama, anamnesis atau medical interview skill. Anamnesis atau medical interview skill merupakan kemampuan untuk melakukan fasilitasi kepada pasien dalam menjelaskan keadaannya, memberikan pertanyaan yang tepat, dan memberikan respon verbal dan respon non-verbal yang sesuai. Kelompok penilaian yang kedua adalah pemeriksaan fisik atau physical examination skill. Physical examination skill adalah kemampuan untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien secara urut, tepat, logis, dan efisien, sesuai dengan kasus pada pasien untuk keperluan screening dan diagnosis. Menjelaskan pada pasien pemeriksaan yang akan dilakukan, peka terhadap kondisi pasien, dan bersikap sopan. Kelompok penilaian yang ketiga adalah profesionalisme. Profesionalisme merupakan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, empati, membangun kepercayaan pasien, memperhatikan kenyamanan pasien, rendah hati, menjaga kerahasiaan informasi, menyadari keterbatasan diri, dan bereaksi secara tepat terhadap keluarga pasien yang lain. Kelompok penilaian yang keempat adalah keputusan klinik atau clinical judgment. Clinical judgment adalah kemampuan untuk menegakkan diagnosis secara tepat, memilih pemeriksaan penunjang yang sesuai, dan manajemen rujukan atau konsultasi dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian. Kelompok penilaian yang kelima adalah keterampilan konseling atau counseling skill. Counseling skill adalah kemampuan untuk menjelaskan rasionalitas pemeriksaan atau pengobatan, mendapatkan persetujuan pasien, melakukan edukasi atau konseling terkait penata laksanaan pasien, melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan, dan memperhatikan pertanyaan yang datang dari pasien. Kelompok penilaian yang keenam adalah organisasi atau efisiensi. Organisasi atau efisiensi adalah kemampuan untuk membuat prioritas atau ringkasan yang jelas dan menggunakan waktu secara efektif dan efisien tanpa membuat pasien merasa tidak nyaman. Kelompok penilaian yang terakhir adalah penilaian secara keseluruhan atau overall clinical competence, yang menunjukkan kemampuan secara keseluruhan yang terdiri dari kemampuan membuat sintesis, keputusan klinis, kepedulian, efektivitas, dan efisiensi.
Ketujuh kelompok penilaian tersebut menjadi standar dalam pelaksanaan mini CX. Skor yang digunakan dalam penilaian mini CX terdiri dari 9 poin. 9 poin tersebut terdiri dari 1, 2, dan 3 yang menunjukkan tidak memuaskan, 4, 5, dan 6 menunjukkan nilai yang memuaskan, dan 7, 8, 9 untuk nilai yang melebihi ekspektasi. Sekarang, mari kita saksikan bersama video metode pembelajaran klinik bedside teaching dan metode evaluasi mini CX. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam dan selamat pagi, Bu. Mahasiswaku sekalian, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran praktik kita hari ini? Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita beberapa hari yang lalu bahwa hari ini kita akan melakukan BST atau Basic Teaching suntikan 3 bulan, dan hari ini mahasiswa yang mendapat giliran adalah Yunita. Yunita, apakah kamu sudah siap untuk melakukan kegiatan hari ini? Insya Allah saya sudah siap, Bu. Sebelum kita memulai BST hari ini, Ibu akan mereview pengetahuan kalian tentang kontrasepsi suntikan 3 bulan. Coba sekarang sebutkan jenis-jenis kontrasepsi yang kalian ketahui. Saya, Bu, jenis-jenis KB suntik 3 bulan yaitu DMPA atau depo medroksiprogesteron asetat dan depo nonsterat. Iya, betul yang telah dijelaskan oleh Nita tentang jenis-jenis kontrasepsi suntikan 3 bulan. Dan untuk kandungan jenis kontrasepsi 3 bulan tadi, ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Yunita bahwa DMPA itu mengandung 150 mg depo-nonsterat dan mengandung 200 mg noretindron enantat. Kedua jenis KB ini mengandungnya sama-sama progesteron. Oke, benar ini. Selanjutnya ada yang bisa menjelaskan tentang mekanisme kerja dari suntikan KB 3 bulan? Saya mencoba menjawab, Bu. Mekanisme kerja dari KB suntik 3 bulan adalah mencegah ovulasi, terus mengentalkan nadi serviks, dan juga menghambat penetrasi sperma, terus menjadikan selaput lendir rahim menjadi tipis dan juga atrofi, dan juga menghambat penetrasi gamet oleh tuba fallopi. Betul sekali, Ajeng. Jadi ada 4 mekanisme kerja dari suntikan KB 3 bulan seperti yang telah dijelaskan oleh Ajeng. Coba ada yang bisa menyebutkan keuntungan dari suntikan KB 3 bulan? Iya, Bu, saya. Iya, coba Ajeng sebutkan. Keuntungan dari KB suntik 3 bulan yaitu resiko terhadap kesehatan kecil dan tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ajeng dan Rinis merupakan keuntungan yang bisa Ibu dapatkan dari penggunaan KB suntik 3 bulan. Sekarang coba sebutkan kerugian dari suntikan KB 3 bulan. Kekurangan dari KB suntik 3 bulan adalah apabila efektivitasnya akan berkurang apabila dikonsumsi berbarengan dengan obat-obatan pada penderita epilepsi dan juga tuberkulosis, dan juga tidak menjamin perlindungan terhadap infeksi menular seksual. Bagus aja. Sekarang coba sebutkan alat yang dipersiapkan untuk suntik KB 3 bulan. Itu, Bu, saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam penyuntikan KB, yaitu ada spuit 3 cc, kemudian kapas dan alkohol, handscoon, bak instrumen, bengkok, safety box, dan alas perlak. Baik, Rinis. Sekarang ada yang bisa menjelaskan pemberian suntikan KB 3 bulan? Saya akan mencoba menjelaskan tentang pelaksanaan KB suntik 3 bulan, Bu, yaitu 1. Persiapan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Untuk persiapan tersendiri, Bu, yaitu 1. Cuci tangan dengan air mengalir, buka tutup kaleng pada pial, terus hapuskan dengan alkohol 60 sampai dengan 90%, biarkan kering, terus buka bungkus squid, lalu kocok pial secara homogen, dan juga yang terakhir adalah masukkan obat tersebut pada split. Baiklah, kalau semua sudah paham, selanjutnya kita akan melakukan tindakan langsung kepada pasien. Untuk daftar tilik atau penilaian yang saya pakai sama dengan yang kalian gunakan. Dan apabila dalam pelaksanaan ada kesalahan, saya akan memberikan kode dengan meletupkan pulpen, dan bila ada kesalahan yang fatal atau membahayakan pasien, saya akan segera mengambil alih.
Baiklah, apakah kalian sudah mengerti atau ada pertanyaan yang lain? Sudah mengerti, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Selamat sore, Ibu. Mohon izin untuk pemeriksaan KB hari ini akan dilakukan oleh para calon bidan, dan nanti ada satu orang yang akan melaksanakan pemeriksaan dan menyuntikan KB kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Bu. Baiklah, Bu, saya akan keluar sebentar untuk mengambil bidannya. Nah, ini Bu, ini Yunita yang akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Silakan Yunita. Oke, Ibu Nelly, bagaimana keadaannya, Bu? Alhamdulillah. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Yunita. Saya yang akan melakukan penyuntikan KB pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Mahasiswa melakukan anamnesa dan pemeriksaan didampingi oleh preseptor. Model posisi observasi ini memudahkan preseptor untuk melihat mahasiswi melakukan tindakan praktik dan mengambil alih jika mahasiswi tersebut melakukan kesalahan yang fatal atau membahayakan pasien. Silakan duduk, Bu. Bu Nelly, nanti Ibu kembali untuk suntik lagi itu tanggal 19 April ya, Bu. Ini sudah saya tuliskan di kartu KB. Oh gitu ya Bu Bidan, jadi saya kembali lagi ke sini itu tanggal 19 April. Tapi tanggal segitu saya mau ke rumah mertua, gimana ya Bu Bidan? Gitu ya, Bu. Tapi begini, Bu. Ibu itu harus tetap dapat suntikan KB lagi. Meskipun itu Ibu nggak suntik di sini. Oh bisa ya di tempat lain, baiklah Bu Bidan. Iya, Bu. Kalau misalnya Ibu nanti ada keluhan, Ibu bisa datang ke sini lagi. Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Udah Bu Bidan. Terima kasih, saya permisi dulu. Terima kasih ya, Bu. Iya Bu. Hati-hati di jalan. Ya, sama-sama, permisi Bu. Ya baiklah, tadi kita sudah melakukan praktek penyuntikan KB secara langsung kepada pasien. Dan sekarang saatnya kita untuk melakukan refleksi diri tentang apa yang telah kita lakukan tadi. Refleksi diri ini untuk menilai proses praktek penyuntikan KB tadi yang telah kita lakukan, baik itu kelebihan atau kekurangannya. Baiklah, mungkin saya persilakan kepada Yunita, karena tadi Yunita yang telah melakukan praktek. Tapi sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Yunita sudah melakukan praktek kepada pasien secara langsung. Gimana ya, Bu? Tadi tuh agak deg-degan gitu, soalnya kan diliatin sama Ibu sama teman-teman yang lain. Jadinya tuh grogi. Tapi seneng sih, Bu, kalau karena udah selesai. Jadi perasaannya deg-degan dan senang ya. Nah, dari tadi yang kamu lakukan, kira-kira ada kendala atau tindakan yang kurang tepat mungkin? Iya sih, Bu, tadi tuh ada yang kelupaan. Tadi tuh hampir lupa pakai handphone, tapi pas Ibu ngingetin
buat pakai handscoon, jadinya inget deh buat pakai handscoon. Baiklah, kalau dari yang lain ada yang mau menanggapi praktek penyuntikan KB yang tadi dilakukan oleh Yunita? Saya Bu, Ya, silakan Rinis. pada saat selesai penyuntikan, spuit bekasnya langsung masuk safety box dan nggak dilakukan dekontaminasi dahulu Bu. Apa alasannya spit bekas habis pakai harus didekontaminasi sebelum dibuang? Ya, saya Bu. Ya, silakan Ajeng. Jadi menurut saya Bu, karena spuit yang sudah terkena cairan di tubuh pasien, maka perlu adanya dekontaminasi sehingga mengurangi penularan penyakit dari jarum suntik tersebut, terlebih pada orang-orang yang mengolah limbah tersebut. Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Rinis dan Ajeng. Lalu bagaimana cara mendekontaminasi spit yang sudah dipakai? Saya Bu, Ya, silakan Yunita. cara mendekontaminasi spuit itu Bu, jadi spuitnya itu kita pakai untuk menyedot larutan klorin, kemudian dikeluarkan kembali ke dalam bak klorin, seperti itu. Ya, betul sekali Yunita. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Sudah Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kita simpulkan hasil pembelajaran praktek hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Baiklah, mahasiswaku sekalian, sesuai dengan jadwal kegiatan praktek kita, hari ini kita akan melakukan ujian atau penilaian praktek. Dan untuk ujian atau penilaian hari ini kita akan menggunakan mini CE. Dan sesuai dengan kesepakatan bahwa yang akan dinilai untuk hari ini adalah Yunita. Yunita, apakah kamu sudah menyiapkan yang akan diuji hari ini? Dalam penilaian mini CX, mahasiswa dapat menentukan kompetensi apa yang terlebih dahulu dinilai oleh preseptor. Yang akan saya lakukan hari ini untuk penilaian mini CX adalah anamnesa dan penyuntikan KB 3 bulan Bu. Baiklah Yunita, sekarang persiapkan pasien dan alat yang akan digunakan. Dan apabila semua alat sudah siap, nanti kita akan memulai kegiatan. Baiklah, tadi kita sudah melakukan ujian, anamnesa, dan penyuntikan KB pada pasien. Sebelumnya, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Yunita sekarang? Perasaan saya tuh masih ada rasa deg-degan gitu Bu. Ya namanya juga ini ujian kan Bu.
jadi masih ada deg-degan gitu. Tapi menurut saya sih itu udah agak mending dibandingkan yang kemarin. Udah lega juga sih Bu, udah bisa selesai ini ujiannya hari ini. Jadi tadi masih ada rasa deg-degan ya, tapi juga senang. Nah, sekarang dari tindakan tadi kira-kira ada yang masih kurang menurut Yunita? Insya Allah untuk semua urutan tindakan yang anamnesa dan penyuntikan udah saya lakukan semua, Bu. Ya, baiklah. Sebenarnya semua tindakan yang dilakukan Yunita tadi sudah baik, tapi alangkah baiknya apabila dilakukan dengan tenang dan wajahnya tidak tegang. Bagaimana Yunita? Ya mungkin karena ini sih Bu, ada rasa deg-degan gitu, jadi muka saya masih kelihatan tegang kali ya Bu. Yunita, penampilan kamu tadi sudah baik. Kamu bisa melihat penilaian tindakan kamu yang tadi. Ibu, terima kasih ya atas penilaiannya hari ini. Oke Yunita, pertemuan kita untuk hari ini tentang ujian sudah selesai dan kamu bisa melanjutkan kegiatan praktek kamu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu, dan waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.